Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به واملكم في الدارين آمين. إلى وسائل المقصد الثالث الثامن تعويدهم الصفح والعفو عن هفوات بعضهم في حق بعض. Untuk menggapai tujuan yang ketiga, perantaranya sampai yang kedelapan dikatakan ta'widuhum, membiasakan mereka yaitu para santri as-safhu wal afu, memaafkan. An hafawat ba'dihim fi haqqi ba'd, dari kesalahan-kesalahan sebagian mereka di dalam hak sebagian lainnya. Memaafkan itu termasuk dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Ketika ada orang yang teledor, sembrono, atau tidak menjalankan hak yang harus ia jalankan kepada yang lain. Dalam arti gini, jangan terbiasa menuntut orang menjalankan haknya untuk kita atau kepada kita, tapi tuntutlah diri kita untuk menjalankan hak kepada mereka. Jadi ketika ada orang yang meninggalkan hak yang harus mereka lakukan kepada kita, kita hendaknya membiasakan diri untuk memaafkannya, tidak menganggapnya masalah. Itu yang terjadi biasanya kalau hidup dalam bertetangga atau berteman. Kalau tetangganya mengundang tapi kita nggak datang, itu kalau sekali mungkin tetangganya memaklumi, dia masih bisa berhusnudzon, mungkin ada ini, mungkin ada itu. Tapi kalau setiap kali diundang atau ketika diundang sering tidak mendatanginya, tetangga tadi itu menyimpan dendam. Bahkan mungkin punya rencana, kalau punya acara ngundang saya tidak bakal datang. Walimah khitan atau walimah nikah dan yang lain sebagainya. Lah ini untuk pada umumnya orang harus dibiasakan untuk apa? Memaafkan.
ketika orang lain tidak menjalankan haknya. Karena itu Nabi SAW disifatkan kalau haknya yang dicemooh, dicaci atau dilukai, Nabi itu tidak pernah marah, sabar dalam menghadapinya dan memaafkan. Ketika mereka mengatakan kalau kamu ini Rasulullah, kami nggak akan memusuhimu, tapi kamu ini adalah Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdillah. Nah, ketika ada perjanjian antara Nabi dengan orang kafir Quraisy, Nabi nggak marah. Tapi kalau masalahnya itu menistakan Allah, menjatuhkan kemuliaan Allah, keagungan Allah, baru Nabi marah. Idza dhuyi'a haqqullah lam yagum ahadun mithla ghadabih. Kalau disia-siakan atau tidak dianggap haknya Allah yang harus dijalankan hamba kepada Allah, maka tidak ada orang yang semarah Nabi dalam menghadapi orang seperti itu. Tapi kalau haknya, dan itu diikuti oleh para sahabat, para tabi'in. Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah diludahi, nggak marah. Kenapa? Haknya. Itu berarti orang itu meninggalkan hak yang harus dia jalankan kepada mukmin lain atau kepada muslim lain. Nggak marah sebenarnya. Malah justru ludah tadi yang terkena mukanya itu diratakan di seluruh mukanya. Kalau kita misalnya ada teman cerita, keluar dikit ludahnya mengenai kita gimana? Ambil air kita siram dan semisalnya. Imam Ali enggak. Malah justru ludah tadi itu diratakan di seluruh mukanya sambil mengatakan apa? Riqul mukmin dawa. Ludahnya orang mukmin itu adalah obat. Nggak marah. Lah itu pada umumnya orang, apalagi kepada santri, yang mana mereka dinisbatkan dengan apa? Pencari ilmu. Sudah semestinya hal seperti ini tuh terhiasi dalam kehidupannya. Ya, membiasakan diri memaafkan kesalahan lain. Lah belajarnya di mana? Belajarnya itu di antara sesama santri. Lah santri itu kan usianya nggak sama. Ada yang lebih tua. Yang lebih tua itu harus dihormati. Yang lebih muda disayangi. Kan gitu. Nah, sehingga Nabi mengatakan apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqir kabirana. Bukan dari kelompokku, bukan dari golonganku kalau orang itu tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak menghormati yang lebih tua. Nah, kalau misalnya yang kecil tadi itu kurang ajar, maka hendaknya yang besar ini memaklumi, memaafkan. Jadi biasa memaafkan. Begitu juga yang kecil misalnya, kalau yang besar tidak menyayanginya, dia harus membiasakan diri untuk apa? Memaklumi dan memaafkan. Kenapa? Karena nanti ketika ia keluar menjadi guru, mengajar, atau menjadi dai, pendakwah. Lah ketika menjadi guru, menjadi dai atau pendakwah, ia akan menghadapi orang yang lebih dari ini. Yang lebih. Tapi kalau dia sudah belajar memaafkan kesalahan orang lain di dalam haknya, maka ia pun tidak akan merasa dihinakan atau dikurang ajari. Itu pernah terjadi
kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Seghaf. Habib Abdul Qadir itu saat majelis beliau ngisi, tahu-tahu ada orang datang. Orang datang ini tanpa etika, tanpa sopan santun, menghina Habib Abdul Qadir habis, dihina, dicaci depannya santri-santrinya. Beliau tidak menjawab dengan satu kata pun, hanya senyum. Setelah selesai orang itu menghina, mencaci dan lain sebagainya dengan kata-kata yang nggak baik, Habib Abdul Qadir mengatakan terima kasih atas nasihat yang engkau sampaikan khususnya kepadaku. Kemudian majelisnya ditutup. Cukup sudah. Nah, tentu santrinya kan kecewa. Santri kepingin dengarkan gurunya memberikan nasihat, ini enggak mendengarkan cacian orang yang menghina gurunya. Santrinya marah, tapi beliau memerintahkan mereka untuk tidak bergerak atau tidak membalas dan lain sebagainya. Hanya dijawab dengan senyuman, kemudian ditutup, majelisnya selesai. Subhanallah, orang tersebut setelah beberapa saat kembali hadir ke majelis itu, tapi sikapnya beda. Yang tadinya marah, emosi, mencaci, menghina, hadir, diam, mendengarkan. Lah, maksudnya apa? Itu loh. Karena biasa memaafkan, sehingga walaupun dicemooh di depan orang, nggak akan merasa martabatnya, harga dirinya direndahkan atau dan lain-lain sebagainya. Malah justru yang didengarkan itu dianggap nasihat. Itu karena apa? Biasa memaafkan. Karena itu memaafkan, kalau kita sudah menjadi orang yang memaafkan orang lain, ini pahalanya langsung dari Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Enggak lewat malaikat lagi, langsung Allah yang memberikan. Memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang bersalah kepada dia, fa ajruhu 'ala Allah. Jadi harus dibiasakan memaafkan kesalahan satu dengan yang lainnya, atau ketika orang meninggalkan hak yang harus ia jalankan kepada kita. Yang biasa terlontar itu tadi, tidak menuntut orang lain menjalankan haknya kepada kita, tapi kita menuntut diri untuk menjalankan hak kita kepadanya. Kemudian yang ke-9, tadzkiruhum bifadlil ukhuwa wal ulfa wal mahabba fillah wa huquqiha. Mengingatkan kepada mereka, yaitu kepada para santri, tentang kemuliaan al-ukhuwah, persaudaraan, wal ulfah, kasih sayang, wal mahabbah, cinta, fillah, yang dilandasi karena Allah, wa huquqiha, dan hak-haknya. Persaudaraan antar orang beriman ini tidak bisa lepas dengan apapun. Kalau persaudaraan karena darah, nasab, itu bisa putus. Mungkin karena pertikaian, hak waris, atau karena datangnya orang lain di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, kalau belum menikah itu biasanya adik kakak itu akrab, main bareng, jalan bareng. Tapi kalau sudah menikah, mulai ada jarak. Apalagi kalau pasangannya itu tadi nggak cocok dengan iparnya dan lain sebagainya, ini menjadi bumbu apa? Permusuhan, pertikaian di antara mereka. Akhirnya apa? Yang tadinya nasab tapi jauh sudah. Bahkan terkadang sampai meninggal nggak saling tegur sapa. Tapi kalau persaudaraan karena Allah atau persaudaraan karena iman dan Islam, ini nggak bisa putus. Apalagi itu adalah sebuah kenikmatan yang besar, sehingga di dalam ayat Al-Quran itu Allah
ingatkan kaum Aus ya, dan Khazraj tentang kenikmatan itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa angadzakum minha. Sampai disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an tentang apa? Tentang persaudaraan tadi itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadilah yang bersatu, jangan bermusuhan, jangan bertikai. Karena bersatu itu mengundang rahmat, bertikai mendatangkan azab. Al-istima' rahmah wal furqah azab. Nah, kalau pepatah Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu sama dengan apa yang dikatakan al-istima' rahmah. Persatuan itu mengundang rahmat. Saling kasih sayang, kemudian saling peduli, saling berbagi, dan punya kekuatan. Tapi tidak tegur sapa, saling menghindar, saling menjauh, itu kelemahan. Kelemahan dan sumber kehancuran. Sehingga Allah ingatkan mereka, ingat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian, yang mana dulu kalian saling bermusuhan. Ini seperti Tom and Jerry, ketemu selalu berantem, selalu saling hina satu sama lain. Tapi datang Nabi Muhammad diutus tengah-tengah mereka, hilang, sehingga mereka itu menjadi satu, tanpa adanya perbedaan. Akan muncul orang ketiga yang ingin merusak persatuan tersebut. Diingatkan oleh Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ingat dulu kalian itu bermusuhan. Artinya suruh mikir, dulu kalian itu enggak tenang. Kalau keluar ke sana takut ketemu musuhnya. Kalian mau ke sana, kalian enggak nyaman. Takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Sekarang kalian enak. Kalian mau keluar bebas tanpa takut ada yang memukul, mencaci, menghina. Ingat. Disifatkan oleh Allah dulu kalian itu seperti orang yang ada di pinggiran bibir atau mulut neraka, api. Gak tenang sama sekali. Bagaimana kalau kita misalnya berada di tempat yang panas? Tenang? Berada di tempat yang panas tanpa ada naungan, apalagi gak pakai alas kaki, gak tenang gitu. Nah seperti itu permusuhan yang terjadi di antara mereka. Diingatkan, ingat tuh dulu bagaimana keadaan kalian. Tapi dengan karunia-Nya Allah, kenikmatan Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan kenikmatan yang Allah berikan, kalian menjadi saling mencintai dan kalian menjadi seperti saudara. Ya, fa asbahtum bi ni'matihi. Nah, belum lagi hadis yang ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman, orang Islam satu sama lain itu adalah ikhwah, saudara. Jadi tidak melihat negara, tidak melihat suku, tidak melihat bahasa atau warna kulit. Beda dengan selain Islam. Kalau selain Islam semuanya dilihat. Antara orang kaya dengan orang miskin itu menjadi perbedaan. Antara warna kulit menjadi perbedaan. Negara perbedaan. Tapi Islam enggak. Mau beda negara, mau beda kedudukan, pangkat, mau beda warna kulit, tetap saudara. Tetap saudara. Loh ini perlu diingatkan. Jadi guru itu harus selalu mengingatkan. Karunia persatuan, karunia persaudaraan, kasih sayang, apalagi kasih sayang.
kasih sayang ini nggak bisa kita wujudkan begitu saja. Sekalipun kita modal semua harta yang ada di dunia untuk menumbuhkan kasih sayang nggak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi ma alafta bainah qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Allah sudah menyatakan, lau anfaqta ma fil ardi. Jika kalian mengeluarkan apa yang ada di bumi sudah, emas, perak, permata, kendaraan atau apapun sudah yang ada di bumi, untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kalian, ma'alafta baina qulubihim, enggak akan bisa. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Walakinallaha alafa baina. Allah yang menumbuhkan. Lah, itu terjadi kepada apa? Kepada orang muslim, kepada orang mukmin. Saling menyayangi. Orang muslim satu dengan yang lain itu pasti ada apa? Rasa kasihan kepada muslim lain. Beda dengan lainnya. Kalau lainnya enggak. Mereka kurang punya peduli hal itu. Tapi sama muslim ada kepedulian, bahkan walaupun yang jauh. Seperti yang terjadi sekarang misalnya, yang ada di Palestina, kita pun merasa kasihan. Merasa kasihan. Ya, kita bisa makan enak, tidur enak, bisa berhari raya dengan senang. Mereka tidur nggak enak, makan nggak enak, nggak bisa berhari raya seperti kita. Kita pun ada rasa kasihan. Lebih-lebih ditekankan oleh Nabi untuk apa? Peduli. Bukan hanya, tapi ditekankan sesama muslim itu harus peduli. Sehingga kalau ada orang muslim tidak peduli dengan orang muslim yang lain, itu berarti bukan orang muslim. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Yang tidak peduli tentang urusan orang Islam, maka dia bukan dari orang Islam. Seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga al-mahabbah fillah, saling mencintai karena Allah. Memang saling mencintai itu harus disadari karena Allah, bukan karena uangnya, bukan karena jabatannya, tapi didasari karena Allah. Dan itu memiliki kemuliaan yang sangat besar, termasuk yang pasti mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat. Di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Siapa? Rajulan tahabba fillah wa tafarraqa alaih. Digambarkan dengan dua orang. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah. Berpisahnya karena Allah. Misal, yang satunya maunya belajar, maunya menuntut ilmu, mau sholat, mau puasa, yang satunya enggak, diajak enggak mau, akhirnya mereka berpisah. Nah, ini berpisah karena Allah, atau mencintai karena Allah. Lah, dua orang ini bakal mendapatkan pertolongan Allah di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Dan kalau kita perhatikan ukhuwah fillah atau kasih sayang di antara persaudaraan yang dijalin karena Allah, saling mencintai karena Allah, ini dicontohkan oleh para sahabat antara al-muhajirun dan al-ansar. Ketika sahabat al-muhajirun datang ke kota Madinah, disambut oleh sahabat Ansar. Lah mereka keluar dari Mekah itu ada yang tidak membawa apapun, karena memang nggak bisa. Bahkan ada yang kaya raya di Mekah, tapi ketika mau keluar dihalangi, sehingga dia maksa mau keluar, kemudian kamu bisa keluar. Dengan apa? Memberikan semua yang dimilikinya. Kekayaan yang dimiliki di Mekah itu dikasihkan semuanya, baru dia bisa keluar. Jadi dia nggak membawa sepeser pun kecuali pakaian yang dipakai. Ditinggalkan demi hijrah bersama Rasul ke Madinah. Lah ketika di Madinah mereka nggak punya tempat tinggal. Ada yang nggak punya pakaian kecuali yang dipakai. Tapi sahabat Ansor nyambut dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Dikasih rumah. Sahabat Ansor yang punya 2 rumah,
dikasih salah satunya. Yang datang nggak punya istri dinikahkan dengan saudarinya atau dengan anaknya, atau bahkan yang sahabat Ansor yang punya lebih dari satu istri rela diceraikan satunya untuk dinikahkan dengan sahabat Al-Muhajirun tadi. Lah sempurnanya sahabat Ansor ini lagi sempurnanya itu tidak kemudian dia memilih untuk dikasihkan, enggak. Dibiarkan sahabat Al-Muhajirin itu memilih rumah misalnya. Rumah yang sana ambil buat kamu, enggak. Pasti kalau seperti itu dipilih apa? Rumah yang enggak enak, yang dikasihkan, yang enak diambil dia. Ini enggak. Ini rumahku dan itu juga rumahku. Kamu pilih yang mana? Jadi sahabat Muhajirun itu disuruh milih. Rumah yang mana yang kamu inginkan? Punya 2 istri. Sahabat itu enggak punya istri, sahabat Al-Muhajirun enggak punya istri. Disuruh milih. Ini 2 istriku. Mana yang kamu mau dari salah satu dari keduanya ya? Suruh milih. Kalau kita kan enggak. Pilih sing mambu, pilih sing elek, dikekno. Ini enggak, suruh milih. Seperti yang terjadi kepada Rasulullah ketika apa? Ada yang ngasih siwak. Siwak ke Rasulullah. Satunya lurus, satunya bengkong. Kalau kita ngasih, yang lurus kita ambil sendiri, yang bengkong kita kasihkan orang. Tapi ini enggak, yang bengkong diambil, yang lurus dikasihkan orang. Itu mereka. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Besarnya kemuliaan, keistimewaan yang diraih bagi apa? Bagi orang yang menjalankan persatuan atau kasih sayang atau rasa cinta karena Allah. Dan juga mengingatkan bahwa haknya bersahabat atau haknya saling mencintai ini besar, ya, besar. Yang ke-10, ba'ats syu'urihim anna khata' al-wahid minhum nagas li jami'ihim, ya. Anna khata' al-wahid minhum naqsun li jami'ihim wa anna ihsana ahadin fadlun li jami'ihim fala yubadir ahaduhum ila syakwa bi ikhwanihi wala yudhir aiba ahadin minhum bal yas'a li tafadi nafqat wal khata' bituruqit thayyibah. Menumbuhkan di dalam perasaan mereka, atau mindset, menumbuhkan mindset dalam santri bahwa kesalahan satu dari mereka itu kekurangan untuk semuanya. Kebaikan, kemuliaan untuk satu itu berarti kemuliaan untuk semuanya. Jadi menumbuhkan mindset bahwa kita ini satu berbuat buruk semuanya kena, satu dipuji semuanya mendapatkan pujian. Contoh gini, contoh yang mungkin nyantol di kita. Kalau ada perlombaan baca kitab atau semisalnya, Pondok Zainul Islah juara 1 se-Jawa Timur misalnya. Yang baca berapa orang yang ikut lomba? 2 orang misalnya. Yang ikut lomba 2 orang. Tapi dari 2 orang ini semuanya mendapatkan pujian enggak? Apa 2 orang ini tuh yang dapat? Apa semuanya? Semuanya. Karena apa? Membawa satu nama, yaitu Pondok Zainul Islah. Jadi kekurangan satu menjadi kekurangan untuk yang lainnya. Kesempurnaan satu menjadi kemuliaan untuk yang lainnya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi ketika kita keluar itu kita membawa banyak nama. Namanya teman ini, namanya teman itu, atau namanya pondok, namanya guru dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita buruk, kita merusak namanya mereka. Kalau kita baik, oh masya Allah, sholat 5 waktu di masjid atau di musola, mengajar, berbakti kepada orang tuanya, ini dan itu dan sebagainya.
Ini dia memberikan kemuliaan bukan hanya kepada dirinya, tapi kepada guru-gurunya, ya, kepada pondok-pondoknya. Nah, itu harus ada dalam mindset kita. Agar apa? Kita menjaga diri kita untuk tetap melakukan kebaikan karena kita membawa banyak, ya, dan kalau kita merusak yang lainnya. Ya, bukan hanya mondok sebetulnya. Kita sebagai anak ini, kalau kita merusak namanya siapa? Bapak ibu kita. Apakah mereka ikut melakukan hal yang sama dengan kita? Enggak. Misalnya ini ada anak A, mabuk, judi, ngerampok, tawuran, meresahkan. Yang jelek namanya siapa? Namanya dia pasti. Juga namanya siapa? Nama orang tuanya. Terkadang bukan hanya nama orang tuanya, bahkan nama desanya katut kena. Padahal belum tentu satu desa seperti itu. Mungkin hanya 1, 2. Tapi karena ulahnya, namanya, nama orang tuanya, nama desanya semuanya. Tapi coba ada satu, ya, anak melakukan, ya, kebaikan, kemudian sukses, berhasil, namanya bagus, namanya orang tuanya bagus, nama desanya bagus. Nama desanya bagus. Nah, seperti itu mindset yang harus ditanamkan dalam apa? Dalam diri murid. Nah, dia harus merasa bahwa kebagusanku mengharumkan semuanya, keburukanku, ya, menghancurkan semuanya. Ya. Kemudian fala yubadir ahadum ila syakwa bi ikhwani. Mengajarkan juga jangan gampang, ya, mengeluh kepada temannya, ya, yang sekamar misalnya atau yang berteman, jangan gampang mengeluh. Ini gini, ini gitu, masalah ini, masalah itu, jangan gampang mengeluh. Jadi masalah yang terjadi itu biar dalam diri kita pikirkan solusinya. Ya. Kalau kita nggak mampu, baru kita mengeluh kepada siapa? Bukan kepada sesama, tapi kepada yang lebih, misalnya kepada guru, ya, untuk memberikan solusi, bukan kepada satu sama lain. Karena apa? Itu bisa menjadi racun nanti. Temennya yang dikeluhi tadi itu nggak ada masalah, gara-gara keluhan ini menjadi punya masalah. Tadinya temennya itu betah, kerasan, gara-gara temennya ini ngeluh, akhirnya ikut nggak betah, nggak kerasan. Nah, makanya kita masing-masing dari kita ini jangan gampang mengeluh kepada temennya. Nah, jadi kalau memang mau solusi ya datang ke gurunya. Nah, kemudian juga apa? Tidak menampakkan aib, kesalahan, kekurangan dari teman yang lain. Nah, jadi kalau ada temennya yang punya aib, jangan kita ungkap, jangan kita ceritakan kepada yang lainnya. Bal yas'a li tafadin nagas wal khata' bituruqi thayyibah. Justru seharusnya ia berusaha untuk menutupi kekurangan dan kesalahan dengan cara-cara yang baik. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kita melakukan kesalahan, nah, ini kita perlu apa? Memperbaikinya, nah, menutupinya, nah, dengan cara yang baik, ya. Atau melakukan kekurangan yang bisa merusak namanya semuanya. Ini kita perlu dekati, kita nasihati, kita ingatkan, tentunya dengan cara-cara yang baik, ya. Jadi bukan malah menunjukkan kekurangannya atau menyebarkan kekurangannya, kesalahannya, bukan. Tapi justru membiasakan diri untuk tidak mudah menyebarkan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, tapi justru dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan orang lain dengan cara yang baik. Karena ketika ada orang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu tidak diketahui orang yang lainnya, kita memiliki kewajiban apa? Menutupi kesalahan itu, kekurangan itu. Nah, ada orang lain tahu cerita kepada kita, kita pura-pura tidak tahu. Padahal kita sudah pura-pura nggak tahu. Atau kalau bisa kita alihkan omongannya tadi itu.
Karena apa? Ada kewajiban menutupi kesalahan orang lain. Nah, apalagi ketika di luar nanti menjadi ustadz, menjadi dai, itu pasti banyak orang yang datang menceritakan kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan. Kadang mereka itu sudah tahu sebetulnya, sudah tahu, tapi mereka pura-pura nggak tahu. Lah kita berusaha menutupi kesalahan orang, berusaha menutupi dan berusaha memperbaikinya, tentunya dengan cara-cara yang baik. Lah ini beberapa perantara untuk menggapai tujuan yang ketiga. Semoga 3 pembahasan ini memudahkan kita untuk dapat menjadi orang yang meraih tujuan yang ketiga, yaitu diselimuti kehidupan kita dengan akhlak-akhlak mulia yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.